Sabda sudah lakukan AI dengan gereja, dan saya masih ingat kurang lebih bulan April, berapa ratus orang datang dengan hanya satu tujuan, belajar. Apakah AI dan gereja ada seperti minyak dan air dipisah lebih baik atau sesuatu yang bisa saling menolong? Sejak itu sudah bergumul, eksplorasi, transisi, implementasi. Sejak itu daripada AI untuk Tuhan tanda tanya, mungkinkah, tak mungkinkah saja itu untuk orang, gereja, itu untuk relasi, dan AI itu hanya mesin, itu hanya komputer. Apa tempatnya? Apakah ada hubungan seluruh dunia pelayanan dengan AI dari tanda tanya sampai why, what, how? Jadi ya, ternyata benar bisa. Harusnya. And AI for God tanda seru. Daripada itu ada eksplorasi AI dengan studi Alkitab, AI dengan sekolah minggu, AI dengan gereja, dan sekarang AI dengan khotbah. Ini hasil dari bergumulan itu terus menerus. Ada AI workshops, ada AI expo, ada Unhack, ada hanya 1 minggu yang lalu AI Quo Vadis, membangun masa depan dengan orang yang mengkalimatkan AI is the future. Well, jujur, saya tak setuju. Tuhan ada masa depanku. Tapi AI ada alat yang akan ada terus-menerus. Sebagaimana AI ada bagian dari building the future daripada gereja, dari pelayanan. Tidak hanya AI, tapi ada satu ide yang lama, ide yang sekarang bisa dijadikan baru. Dan apakah ide itu? Saya mulai dengan sabda yang suka pakai renungan. Renungan Oswald Chambers. 360 hari. Wah, bagus sekali. Dalam, pasti tersentuh setiap kali baca. Dari mana itu? Ternyata ada istri yang setia, yang steno, yang transkrip setiap khotbahnya, setiap kapel. Orang itu mati muda. Tetapi khotbahnya tak mati. Itu jadi kumpulan 360 ringkas khotbahnya. Itu jadi salah satu devotional yang terkenal. Spurgeon, dia punya morning and evening. Semua itu diambil dari khotbah-khotbahnya. Dari tahun 1800, 900, waktu masih ada koran, setiap hari Senin atau Selasa akan ada khotbah lengkap dari satu atau dua gereja utama dari kota itu di Amerika, di Eropa juga. Dan so khotbah tak hanya disampaikan tapi jadi bagian yang dibaca. Itu jadi kumpulan, sering akan khotbah series. Calvin Commentaries, Matthew Henry Commentaries lahir dari apa? Khotbah, khotbah, khotbah. Dan ternyata kalau lihat dari sejarah gereja, kumpulan khotbah jadi luar biasa, kan itu jadi buku, itu jadi pamphlet, itu jadi traktat, itu jadi berapa banyak hal. Ternyata ini bukan sesuatu yang baru. Seharusnya khotbah tidak hidup mati hari yang sama. Dan akan harus strategis untuk memikirkan itu. Dan AI memungkinkan itu. Akan lihat bersama. Tapi sekarang mundur kepada PL, perjanjian lama. Saya masih sangat mengasihi, sangat terharu setiap kali saya baca. And teach your children. Ajar anak-anakmu yang sudah dari orang tua kepada generasi berikut, Firman Allah tidak mati macet di situ. Sampai itu dipasang di sini dan sana untuk waduh, mungkin terlaluan. Tapi minimal dipasang dalam hati dan dibagi. Dan so saya lihat Ezra, Nehemiah, mereka kumpul bersama dan apa? Mereka membagi ulang firman yang dari sebelumnya sampai terharu nangis dan depan Tuhan bilang, kami commit lagi. Lihat perjanjian baru. Paulus tulis surat dan bilang, baca sekali dan bakar. Tidak. Hebrews ada khotbah yang ditaruh dan dikasih ke teman-teman, dimultiplikasi. Bisa lihat daripada lagu sampai pengajaran. Di awal mereka kumpul.
Kisah para Rasul, pasal 2, pasal 4 lagi. Kumpul dan membagi apa? Cerita-cerita, mujizat, khotbah, mereka pengajaran dan apa yang sudah disampaikan. Lisan dan tulisan, firman dimultiplikasikan. Dan sejarah gereja adalah perjuangan untuk firman tak hanya dimengerti, digali, disampaikan, tetapi sering. Dan orang yang paling terkenal sekarang itu orang yang dengan strategis memultiplikasi dan membagi khotbah terus-menerus. Cukup untuk itu, tapi saya just mau sebagai catatan kaki, tak hanya Kristen, tapi dunia sekuler juga mengerti ini. Bikin sesuatu dan jangan stop di situ, tetapi dilanjut. Gimana kalau semua HP masih dalam bentuk yang sama dengan BlackBerry? Ada yang masih ingat BlackBerry? Well, mobile dikembang. Dan sekarang itu Android, 10, 11, 13, dan siapa akan berhenti hitung? iPhone pun sudah lewat 10 dan sekarang kepada 14. Wow, technology doesn't stop. Tapi dari yang ada mengembang yang akan dan yang akan. Dan sekarang saya ngomong tentang siklus, life cycle. Products punya siklus, right? Dari inovasi, daripada research, persiapan, development, sampai wah, ada growth. Sampai diadopsi, sampai terjadi, sampai dipakai. And then akan terus sampai mati atau ada nama S-curve. Bagaimana dilanjut. And so ini just satu yang sangat umum, product life cycle. Pernah mikir, khotbah Anda punya life cycle apa? Karena saya lihat gambar ini, dan saya lihat, okay, itu naik, itu disampaikan, dan hari yang sama, lahirnya, lihat dengar kuburannya, sampai waktu makan siang hampir semua jemaat hampir lupa. Itu bukan makanan rohani dari gereja, itu bukan fondasi dasar dari 1 minggu bergumul firman aplikasinya, bergumul firman diskusinya, dan semua aspek daripada itu. Berapa sering sermon life cycle decline-nya bagian akhir di kanan itu hari yang sama dengan luncurnya. Nah, ada harapan. Di dunia teknologi, mereka sadar kalau saya hanya bikin dan tutup, selesai, ya well, tak hanya uang habis, tetapi bisnis saya mati. So, mereka selalu mikir tentang S-curve. Itu naik, dan sebelum turun, naik lagi, dan mereka lanjut. Itu alasan ada terus-menerus inovasi. Dan kalau lihat gambar ini, inovasi jadi motor untuk new growth, untuk bisa berkembang yang baru. Khotbah juga bisa punya hidup yang baru lewat inovasi berdasar ide yang lama, konsep yang sudah dikerja payah, bisa dibagi, berkat jadi berkat, freely receive, dimakan habis selesai, kamar mandi, jangan diomong, atau jadi berkat dibagi, dikembangkan. So, ini sudah cukup. Saya harap kalau lupa segalanya, mikir khotbah Anda dalam konteks ini. Strategi apa untuk tidak langsung berhenti, tetapi ini ceritamu, storymu terkait dengan history. His story, cerita dia. Anyway, bisa dapat hidup yang baru, bukan mati, tapi betul hidup baru untuk khotbah Anda. Oke, so sekali lagi sebelum saya lanjut, dan nanti saya matikan yang ini, tetapi sudah jadi ada khotbah. Minggu depan akan ngomong tentang dan apakah ada peran untuk teknologi AI dan seterusnya. Hari ini asumsi sudah ada khotbah jadi. Setelah itu mati tak mau. Tapi dengan inovasi teknologi dan AI itu bisa dimultiplikasi.